Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rafita Nuri dengan NIM 1905632010. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita masuk yang pertama. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya menekankan pada proses. Nah, proses pengambilan kualitatif itu biasanya kayak wawancara, kayak angket gitu. Lalu yang kedua, menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial. Nah, jadi penelitian kualitatif itu biasanya bersifat realita, jadi sesuai dengan keadaan, karena ya jelas kita kan mau ambil informasinya dari wawancara gitu kan. Nah, selanjutnya menekankan penuh dengan nilai. Nah, jadi nilai-nilai kayak nilai moral, nilai agama, nilai budaya gitu. Jadi penuh dengan penekanan nilai-nilai di situ. Lalu yang selanjutnya keempat, realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, paling hanya bisa didekati. Nah, jadi biasanya kurang bisa lah dipahami gitu. Menggali dan memahami pikiran dengan alat interview dan pengamatan. Lalu yang terakhir, setia pada ideografik. Ideografik sendiri, nah pasti bingung kan ideografik itu apa? Nah, ideografik adalah disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk mengungkapkan fakta-fakta yang unik dan individual dalam fenomenal tertentu. Nah, penelitian kualitatif menggunakan prosa, etnografi, narasi sejarah, laporan tangan pertama seperti kayak foto, sejarah kehidupan, bahan biografis dan autobiografis. Nah, itu biasanya kualitatif ya. Selanjutnya kita beralih ke kuantitatif. Kuantitatif biasanya menekankan pengukuran. Jadi kayak sangat baik, tidak baik, sedikit baik gitu, sedang gitu. Biasanya kayak bagus, sangat bagus, tidak bagus, biasa aja, tidak bagus, sangat tidak bagus. Nah, gitu biasanya. Analisis Lalu yang kedua, analisis menekankan hubungan kausalitas. Lalu yang kedua, analisis menekankan hubungan kausalitas antara variabel. Nah, yang ketiga, realitas di luar perlu dipelajari, ditangkap, dan dipahami. Yang keempat, menggali dengan kuesioner. Yang kelima, bersifat abstrak dari realitas dan tidak pernah mengadakan kajian secara langsung. Nah, jarang biasanya secara langsung. Biasanya disebarin aja tuh kan kertas-kertas kuesioner gitu. Jadi nggak asli gitu kadang. Abis itu dia biasanya setia pada nomotetik. Nah, pasti bingung nih, nomotetik apa lagi nih kak? Nomotetik adalah lebih mengarah Nomotetik adalah lebih mengarahkan minat terhadap hal-hal umum yang dijadikan sebagai alasan untuk menyusun kaidah-kaidah ilmiah untuk kepentingan membuat generalisasi atas fakta-fakta yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif biasanya menggunakan model matematis, tabel, statistik, dan grafik. Nah, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif biasanya meliputi aksioma, proses, dan karakteristik. Nah, kita akan membahas aksiomanya dulu. Antara kualitatif dan kuantitatif bisa kita lihat ya. Yang pertama bisa dilihat dari aksioma dasar, yaitu sifat realistis. Nah, kuantitatif biasanya dapat diklarifikasi secara konkret, teramati, dan terstruktur. Nah, kalau kualitatif yaitu biasanya sifat realistisnya itu kayak ganda, holistik, dinamis, dan konstruksi dan pemahaman, biasanya secara memahami gitu.
Kalau hubungan peneliti dengan yang diteliti, yang pertama kuantitatif itu biasanya independen supaya terbangun objektivitas. Kalau kualitatif lebih ke interaktif dengan sumber dan supaya memperoleh makna. Nah, lalu hubungan variabel. Biasanya kalau kuantitatif biasanya ada tuh hubungan variabelnya sebab atau akibat, jadi kausal gitu. Sedangkan kualitatif biasanya timbal balik atau interaktif gitu. Lalu kemudian adanya kemungkinan generalisasi. Kemudian adanya kemungkinan generalisasi, yaitu cenderung membuat generalisasi kalau kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu tertentu aja gitu. Kalau peranan nilai biasanya cenderung bebas kalau di kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data yang sudah diterima. Nah, selanjutnya adanya perbedaan karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kita bisa lihat ya, kuantitatif yaitu dari yang pertama desain. Biasanya lebih spesifik, jelas, rinci. Biasanya kalau kuantitatif bisa dilihat dari desainnya. Tentu saja yang pertama lebih spesifik kepada apa gitu penelitiannya, spesifik, baru jelas dan rinci. Lalu yang kedua ditentukan secara mantap. Nah, beberapa karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama bisa kita lihat dari desain ya. Kuantitatif biasanya spesifik, jelas, dan rinci. Kalau kualitatif biasanya bersifat umum. Nah, selanjutnya ditentukan secara mantap sejak awal. Jadi udah jelas apa yang akan dijelaskan nanti kan, udah dijelaskan sejak awal. Nah, kalau kualitatif lebih ke fleksibel gitu. Nah, kalau yang terakhir menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi kalau di penelitian kualitatif yang terakhir ini menjadi pegangan langkah dari langkah. Jadi misalnya mungkin nanti ada undang-undang di judulnya. Jadi undang-undang itu yang bakal jadi langkah demi langkah ke belakangnya, bagaimana setiap step by step penelitian itu diambil gitu. Tapi kalau misalnya kualitatif, dia lebih berkembang dan muncul dalam proses penelitian itu sendiri. Jadi dia lebih berkembang, jadi tidak ada patokan yang harus dipegang sampai akhir gitu. Lalu dilihat dari tujuannya ya. Kuantitatif biasanya menunjukkan hubungan antara variabel. Nah, sedangkan kualitatif menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif gitu. Kalau kuantitatif yang kedua menguji teori. Jadi misalnya memegang teori apa gitu, baru diuji apakah teori ini benar gitu. Lalu kalau kualitatif tujuannya biasanya menemukan teori gitu. Jadi ada masalah, kita menemukan teorinya. Ini ya teorinya gitu. Lalu mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan kualitatif memperoleh pemahaman atau memperoleh makna dari permasalahan, dari apa yang diteliti gitu. Lalu teknik pengumpulan data. Kalau kuantitatif jelas ya, pasti kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Nah, kalau kualitatif biasanya partisipan observation. Ini butuh observasi dari partisipan gitu. Lalu yang kedua adanya interview. Lalu yang ketiga dokumentasi, foto-foto gitu, foto atau video gitu mungkin. Yang terakhir triangulasi, pakai tabel.
Lalu instrumen penelitian, kalau kuantitatif biasanya tes, angket, atau wawancara terstruktur. Kalau instrumen penelitian biasanya peneliti sebagai instrumen. Lalu adanya buku catatan, atau recording atau foto kamera atau handycam dan lain-lain sebagainya. Kalau dari kuantitatif biasanya instrumennya yang telah terstandar, biasanya mungkin standarnya foto, jadi pakai foto tuh. Lalu yang kedua data. Nah, kalau data kuantitatif biasanya lebih ke kuantitatif. Yang pertama tentu saja ya, kalau kuantitatif berarti kuantitatif. Habis itu hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Nah, kalau misalnya kuantitatif biasanya deskriptif, kualitatif tuh. Kalau kualitatif ya. Baru yang kedua dokumen pribadi, catatan lapangan, upaya dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain sebagainya tuh. Jadi kayak catatan pribadi responden tadi, kayak nama, tempat lahir, umur, usia gitu. Nah, kalau sampel, kalau kuantitatif. Nah, kalau sampel pada kuantitatif ini biasanya yang pertama tentu besar. Nah, lain halnya dengan kualitatif, dia itu kecil malahan sampelnya, relatif kecil ruang lingkupnya. Nah, kalau kuantitatif biasanya representatif. Nah, kalau sebaliknya tuh, kalau kualitatif biasanya tidak representatif. Nah, lalu yang ketiga, sampel dari kuantitatif sendiri sedapat mungkin random gitu. Jadi kalau bisa itu random gitu dapatnya. Nah, sebaliknya tuh, kalau sampel dari kualitatif biasanya purposive atau snowball gitu. Lalu yang terakhir, ditentukan sejak awal nih, sampelnya itu udah ditentukan mau kemana, sampelnya udah ditentukan sejak awal. Kalau di kuantitatif, kalau di kualitatif biasanya berkembang selama proses penelitian. Nah, selanjutnya kalau analisis, perbedaannya analisis antara kualitatif dengan kuantitatif. Kalau analisis di kuantitatif biasanya setelah selesai pengumpulan data, biasanya analisisnya ya. Sedangkan kalau di kualitatif dia terus menerus sejak awal penelitian sampai akhir analisisnya, seluruhnya analisis gitu. Lalu deduktif kalau di kuantitatif. Kalau kualitatif induktif malahan. Lalu kalau kuantitatif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Nah, kalau di kualitatif mencari pola model terma teori. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan informasinya tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Semoga sedikit ilmu yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.